Lur. Ya guys. Alam mo kami Diyos ko ng mga anset. Alam mo kami Diyos ko ng mga anset. Alam mo kami Diyos ko ng mga anset. Buhay mo ko dito sa akin. Buhay mo dito sa akin. Buhay mo dito sa akin. Orang bulu itu saya telah. 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 Saya telah. Oleh Yesus saya telah sembuh. Oleh Yesus saya telah sembuh. Alam kang mitin ko ng malam seto. Tingin sana. Sana si. Tidak jeduk. Sini mati jidak jeruk. Sini mati. Ay, show motor. Mana aja Lur, tenang. Hey, sering. Nah, itu. Iya, Pak. Udah lihat si kurangi kata Pak.
masuk dari jalur ekstrim. Mau pakai gatot lagi aku. Mau pakai gatot aku beli. Isi Don. Ais. Isi Don katanya. Jalur. Bang. Ada pohon coklatnya di sini tinggi-tinggi. Lewa usik gini ya. Oh. Google Map. Google Map kan kayak gini. Oh, iya. Kita lipat. Kita pegang. Ini namanya karet. Pemandangan.
gimbal pula ini kan. Coba pakai gimbal ini. Kayak megang ini. Wah. Kecil. Perut saya pak, nggak tahan pak. Mari kita siapkan hati kita. Kita langsung menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari kita bersatu dalam doa. Betapa hati kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, sehingga kami bisa bersama-sama dengan umat-Mu, jemaat-Mu, berkumpul di tempat ini untuk memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Engkau yang menyertai perjalanan kami dan bisa bertemu dengan hamba-hamba-Mu, para jemaat-Mu di tempat ini. Itu semua karena kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Bapa, pada minggu ini kami mau bersyukur dan berterima kasih. Kami menaikkan syukur di minggu pertama, pada raya pertama di bulan ini. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita menyembah Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Oh, haleluya. Mari kita sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sembah Dia, masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya.
berserah, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagi kau, lebih sanggup, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Lebih lagi kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagi kau, lebih sanggup, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku berserah, ku percaya, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Setiap saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut bimbang. Takut, karena ku tahu, karena ku tahu kau bersamaku. Sekali lagi, saat ku berjalan, haleluya, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangilah. Takut, takut bimbang. Takut bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Hanya Yesus, hanya Yesus penolongnya. Hanya Yesus, hanya Yesus penolongnya. Setia. Mari kita sembah Dia, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Bapa, hanya bagi-Mu Tuhan.
percaya, selalu ku percaya. Lebih lagi, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Amin, amin, amin. Kami bersyukur Tuhan, pada sore hari ini kami juga menyembah-Mu. Kami mau bersuka cita pada sore hari ini, bertepuk tangan, memuji dan memuliakan. Saat ini kami persembahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa dan roh kami sebagai persembahan yang kudus, dan juga bersuka cita sebagai kesukaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Siap bersuka cita, amin. Sebagai bukti siap bersuka cita, saudara bangkit berdiri. Amin. Haleluya. Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Maka hari ini tunjukkan bahwa dirimu berharga di mata Tuhan. Bahwa dirimu tidak bisa, semangatmu tidak bisa dikalahkan oleh keadaan. Amin. Amin. Ayo mari kita buktikan dengan bertepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Tepuk tangannya dong. Kurang semangat, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Amin. Siap bersuka cita? Amin. Siap bertepuk tangan buat Tuhan? Haleluya. Jangan malu untuk Tuhan. Amin. Kalau kita malu kepada Tuhan, maka Tuhan juga malu nanti sama kita. Kalau Tuhan malu sama kita, siapa yang mau jadi pertolongan kita? Amin. Sama-sama katakan, aku tidak malu. Aku tidak malu memuji Tuhan. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Kita bersuka cita Bapak Ibu Saudaraku, sambil bertepuk tangan bahwa Allah kita, Allah yang besar dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Sama-sama kita katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dengan sukacita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Katakan dia menyediakan. Dia menyediakan yang ku perlukan. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikannya padaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lirik lagu ini mengatakan bahwa Allah itu sungguh baik bagi kita. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Kalau ada seseorang memberikan sesuatu kepada kita, tentulah sukacita kita besar. Amin. Masakan Tuhan menyediakan kita nggak bersukacita? Haleluya. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagi. Katakan dengan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Dia menyediakan. Amin. Haleluya, dia menyediakan. Dia menyediakan yang ku perlu.
Yesusku luar biasa. Amin. Yesus kita luar biasa Bapak Ibu. Oke. Siapa yang percaya Yesusnya luar biasa? Amin. Yang percaya mari ikuti saya Bapak Ibu saudara. Haleluya. Lebih semangat lagi Tuhan Yesus. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Masih tepuk tangan di atas kepala. Aja. Hajarlah kuasa dalam namanya. Yesusku. Sama-sama katakan. Kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Masih saya bersuka-cita Bapak Ibu. Masih kuat memuji Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan dari Mesir. Di Mesir mereka disiksa, di Mesir mereka diperbudak, bahkan ada yang sampai sakit, bahkan banyak yang mati. Tetapi ketika Tuhan mencurahkan rohnya, kuasanya, mereka berjalan ke Kanaan dengan penuh sukacita. Amin. Dia berjalan ke Kanaan. Amin. Haleluya. Berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Ayo semua jalan di tempat. Ku berjalan, jalan ke Kanaan. Amin. Tinggal di mana? Yes. Ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Lebih lagi. Ku melompat ke Kanaan. Lompat. Ku melompat. Amin. Ke Kanaan. Lompat. Ku melompat ke Kanaan. Ku melompat sampai ke Kanaan. Haleluya. Mari kedua tangannya diangkat Bapak Ibu saudaraku. Untuk Tuhan tidak boleh malu. Amin. Haleluya. Haleluya. Engkau adalah bangsa pilihan Tuhan. Yes. Ikuti saya Bapak Ibu saudara. Mulai dari kiri ke kanan. Ku menari ke Kanaan. Ku menari ke Kanaan. Amin. Ku menari ke Kanaan. Ku menari sampai ke Kanaan. Lagi ke kanan. Ku menari ke Kanaan. Amin. Ku menari ke Kanaan. Ku menari ke Kanaan. Ku menari sampai ke Kanaan. Ku menari ke Kanaan. Menari buat Tuhan. Ku menari ke Kanaan. Ku menari ke Kanaan. Ku menari sampai ke Kanaan. Ku menari sampai ke Kanaan. Dan lagi. Ku menari sampai ke Kanaan. Ku menari. Ku menari sampai ke surga. Ku menari sampai ke surga. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu saudara. Ada yang gembira lomba yang manjur. Amin. Haleluya. Kalau kita bersuka cita untuk Tuhan, pasti Tuhan memberkati kita. Amin. Bayangkan Bapak Ibu saudaraku, kalau kita mengunjungi Manikir nomor Sahid saudara ngomongin Manikir nomor Sahid. Ada pun nama ding lah buhabin dan bumi mekil ping. Manikir nomor Sahid. Saparah-parah na sakit na boloro dengan napar lawak. Manggo do Sahid hidup di mana mekil. Amin. Amin. Ido kan? Seromanya terus di mana bah? Manggo do Sahid di mana? Apalagi untuk Tuhan. Kalau kita menari buat Tuhan, pasti lebih besar lagi sukacita kita.
Memang Alkitab mencatat dalam kitab Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Haleluya. Walaupun beberapa orang pakai masker, ayo berikan senyum kiri kanan, senyum. Nah tapi bermasker bereng masa si malolok bersenyum berapa? Haleluya. Kita akan dengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita angkat satu pujian kita. Firman-Mu siang dan malam ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu amin, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Ajari kami, bimbing kami, tuntun kami agar kami memperoleh hikmat, memperoleh pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Haleluya. Semua bersemangat, amin. Amin. Masa kalau mau ketemu Pak Jokowi aja semangatnya luar biasa ya kan? Walaupun nggak ketemu, tapi setidaknya dengar Pak Jokowi datang ke sini Kalang, wah heboh luar biasa ya kan? Wajar karena dia pemimpin kita. Tapi masakah iya kita mau ketemu sama Tuhan nggak seheboh itu? Nah ini yang jadi pertanyaan. Jangankan presidennya, kalau sempat dibilang oh besok datang bupati ke Simpang Horas, kepala desanya pasti sibuk itu bersih-bersih. Masa kita Tuhan datang ke tempat ini kita nggak bisa berikan semangat yang terbaik? Harus semangat Bapak Ibu Saudaraku, amin. Haleluya. Pak apa ini semangat itu tangan. Haleluya. Oke, kita akan belajar. Mari kita lihat. Harusnya kita bersyukur Bapak Ibu Saudara di zaman sekarang. Harusnya kita bersyukur bisa bebas memuji Tuhan. Ya, bebas memuji Tuhan. Jangan dulu kita buka Alkitab, zaman Alkitab. Jangan Alkitab itu udah mengerikan itu. Sampai Petrus disalibkan terbalik karena ibadah. Sampai yang Yohanes digoreng di minyak panas karena ibadah. Kita nggak usah ke sana dulu. Kita ingat dulu bagaimana kejadian di beberapa daerah gereja dibakar. Sampai mereka di tenda-tenda ibadah. Terus kita diberi kenyamanan ini loh. Nyaman sekali. Gak ada halangan, ya. Oke lah kalau masalah-masalah di keluarga hal biasanya itu, ya. Maksud saya gak ada yang melarang kita ibadah, kita bebas. Tapi kenapa kita gak bisa bersyukur atas hal ini? Karena memang
sesuatu yang tidak ada tantangan itu rasanya kurang berharga. Makanya kalau kita mendapatkan sesuatu, misalnya kalau engkau beli handphone harga 1,5 juta, hasil jual jagung, nah itu kan berharga kan? Daripada dikasih handphone harga 1,5 juta dikasih orang, itu kurang. Walaupun senang, tapi lebih berharga ini dari hasil keringat sendiri ini. Itulah sebabnya kenapa gereja-gereja yang ditekan bertumbuh. Sedangkan gereja-gereja gak ditekan melempem. Kosong aja ya kan. Lihat di Eropa, karena gak ada yang menekan mereka, ya gereja jadi apa? Banyak sekarang gereja jadi tempat yang lain, diskotik, karena kosong, gak ada jemaat. Tapi lihat gereja-gereja yang ditekan, seperti di Timur Tengah. Mereka ditekan sampai mereka beribadah di bawah-bawah tanah. Tapi gereja di sana terus bertumbuh. Yang paling banyak menuai jiwa-jiwa ya di sana di Timur Tengah. Maksud saya kenapa saya sampaikan ini? Ya, ada di sini Pak Lumban Batu, Pak Sihite, Amang Nambela. Ini nanti akan ganti-gantian melayani di Simpang Horas. Amin. Tiap minggu ganti-gantian loh. Jadi nggak hanya wajah saya nanti yang kelihatan. Pak Manungkali terus. Nggak, ini akan ganti-gantian. Apa? Supaya hamba Tuhan, kalau Pak Lumban Batu udah tiap hari, ya, supaya tahu perjuangan melayani itu untuk Tuhan itu membangkitkan iman. Walaupun kadang-kadang beberapa orang nggak sanggup akan hal itu, langsung menyerah, nggak apa-apa lah itu. Tapi setiap orang yang mau berjuang, mari kita lihat nanti di Alkitab ini. Kalau seandainya 12 murid, katakanlah Petrus, Yohanes, Paulus tidak berjuang, kita nggak akan Kristen. Kita akan terus penyembah berhala. Kita akan terus berjalan masuk kepada neraka. Tapi karena mereka memberikan nyawanya untuk pemberitaan Injil, makanya kita bisa menikmati hari ini. Amin. Jadi saya mau mengajak Bapak bertiga ini seperti itu. Berjuang untuk jiwa-jiwa. Ya. Walaupun nanti mungkin ada tantangan, ada rintangan, berjuang untuk pemberitaan firman di Simpang Horas. Yakinlah, semangat dari Bapak bertiga, berempat, ada nanti ibu-ibu, tapi yang ini dulu yang jelas. Ya, maksudnya bukan gak jelas ibu-ibunya, tunggu datang dulu ke sini maksudnya. Yang tiga ini sudah pasti di sini berempat, dan ada mungkin hamba-hamba Tuhan nanti bawa musik, supaya lebih semangat lagi, ya kan? Tapi yang jelas yang Bapak bertiga ini ganti-gantian bersama dengan saya berempat, ganti-gantian. Pemain musik kalau Tuhan menggendaki bisa terus mereka datang, ya biarlah Tuhan yang merencanakannya. Kita mau berjuang untuk jiwa-jiwa yang ada di Simpang Horas. Amin. Semangat. Amin. Oke. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat bagaimana perjuangan daripada rasul-rasul. Saya mau mengajak kita semangat di tempat ini. Hamba-hamba Tuhan yang sudah duduk di depan ini semangat, dan juga jemaat Tuhan yang ada di sini semangat. Ya, saya akan baca dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang pertama. Ini perjuangan yang sangat mengerikan. Bayangkan kira-kira seperti ini. Ada dokter datang dari luar kota. Dari sini Kalang lah katakan. Lalu menyembuhkan pasien di Simpang Horas. Sembuh. Lalu datang orang Simpang Horas bilang, kau pakai kuasa apa menyembuhkan? Ya aku dokter. Enggak percaya kami. Kira-kira seperti itulah di zaman dahulu. Bagaimana murid-murid melakukan mujizat. Oke, saya baca. Ketika Petrus dan Yohanes, Kisah Para Rasul 4 ayat pertama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam. Imam-imam loh. Tahu imam-imam ya? Imam-imam ini bisa saya gambarkan Tuhan Yesus baru imam. Bayangkan, Allah baru imam. Gak ada lagi di atas imam, langsung Tuhan. Tapi perhatikan, siapapun bisa dipakai iblis untuk menghentikanmu memuji Tuhan. Siapapun bisa dipakai iblis untuk menghentikanmu melayani. Ketika orang banyak menanyai dan heran kepada Petrus dan heran kepada Yohanes,
Mereka berbondong-bondong karena baru melakukan mujizat ini. Baru menyembuhkan orang lumpuh. Lalu datanglah imam-imam dan kepala pegawai bait Allah. Wah. Artinya ini orang-orang yang dekat sama Tuhan ini dari segi jabatan ya. Walaupun dari segi karakter mungkin enggak. Maka bedakan orang yang dekat dengan Tuhan dari segi jabatan. Misalnya pendeta itu kan jabatan yang dekat dengan Tuhan itu. Ya. Sintua itu jabatan yang dekat dengan Tuhan. Walaupun karakternya mungkin enggak. Makanya banyak diaken, sintua itu sama itu. Walaupun banyak diaken, sintua habis dari gereja. Bapak Ibu tahu lah, nggak usah saya sambung. Ada. Jadi jabatannya dekat ke Tuhan, tapi karakternya nggak dekat kepada Tuhan. Dan lihat ini, orang-orang pegawai bait Allah serta orang-orang Saduki bergabung lagi semua. Orang yang punya jabatan dekat dengan Allah dan orang yang tidak mengenal Tuhan. Bergabung mereka. Ngapain mereka bergabung? Perhatikan. Ayat 2. Orang-orang itu sangat marah. Marah. Bayangkan. Ada dokter menyembuhkan di Simpang Horas, tapi dimarahi orang Simpang Horas. Jangan datang kau ke sini. Yang marahi siapa? Dukun. Jadi hilang pasienku. Contoh ini. Jadi hilang pasienku, pulanglah kau. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, lihat. Orang-orang itu sangat marah karena mereka menghajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Orang kalau sudah menderita kesakitan, apapun pasti dilakukan. Kalau disuruh mandi ke sungai yang paling jauh ke hutan sana, pasti dilakukan, yang penting sembuh. Tapi di sini mereka melakukan mujizat kesembuhan, tapi dihalang-halangi. Dimarahi. Ayat 3. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Sangat mengerikan. Lihat, bagaimana kalau kita diperhadapkan ke sini? Ayo, Bapak bertiga, calon hamba-hamba Tuhan yang akan melayani. Kita masih dalam situasi santai. Ini hanya masalah apalah katakan, masalah banyak kerjaan. Belum masalah yang lain, ya. Belum masalah seperti yang mereka alami. Seperti yang dialami oleh Petrus, mereka ditahan karena melakukan mujizat. Tapi mereka tetap setia, walaupun mereka akan kehilangan nyawa. Amin. Amin. Siapa yang mau tetap setia buat Tuhan Yesus Kristus? Angkat tangan. Sama-sama katakan, aku mau setia. Aku mau setia. Amin. Tetap setia. Apapun yang akan kita alami, apapun yang kita hadapi, tetap setia kepada Tuhan. Mereka ditangkap, bahkan dipenjarakan. Bayangkan berkhotbah menyembuhkan orang malah dipenjarakan. Sedangkan kita mungkin belum seperti mereka berkhotbah pagi, siang, dan malam. Masih hanya hari Minggu berkhotbah. Masih hanya hari Minggu berbicara tentang Tuhan. Mungkin Senin sampai Selasa udah berbicara tentang yang lain. Udah berbicara tentang pekerjaan. Tapi mereka yang berbicara tentang Tuhan, setiap hembusan napas mereka malah ditahan. Ya. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Terus bertambah. Kesetiaan bisa menuai jiwa-jiwa. Amin. Kesetiaan bisa menuai jiwa-jiwa. Apakah Petrus langsung menuai jiwa-jiwa? Enggak. Petrus pada waktu itu sempat ketakutan, sempat depresi. Bayangkan, dari Tuhan sudah bilang begini sama Petrus. Petrus, sekarang kau bukan lagi penjala ikan, tapi penjala manusia. Tapi ketika Yesus disalibkan, dia stres, dia depresi, dia ketakutan. Sehingga apa? Karena dia ketakutan, kembali dia menjala ikan. Tapi lihat baiknya Tuhan. Tetap Tuhan menjumpai Petrus di danau. Petrus, lagi ngapain kau? Menjalaikan Tuhan. Ayo ikut lagi yuk. Amin.
Itu kasih Tuhan. Itu kebaikan Tuhan. Makanya selalu saya katakan, kemanapun engkau lari, Tuhan akan tetap tarik. Kemanapun engkau pergi, kalau Tuhan sudah memakaimu dan menetapkanmu sebagai pelayan, Tuhan akan terus menarikmu kembali. Tapi masalahnya, jangan seperti Musa, udah 80 tahun baru kembali. Sedangkan umur manusia sekarang 75. Berarti nggak sempat kembali. Ayo kembali Tuhan, umur 80. Iya, umurmu pun 78,5. Ya. Amin. Amin. Yang tetap setia katakan amin. Amin. Saya mau setia. Saya mau setia. Haleluya. Kita lanjut ya. Ayat 5. Pada keesokan harinya pemimpin Yahudi. Wow, ini pemimpin Yahudi loh. Serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus agamanya Yahudi? Karena bapaknya, orang tuanya Maria itu agama Yahudi. Maka dia diwariskan. Kalau agama Yesus secara lahiriah adalah agama Yahudi. Tapi ketika dia naik ke surga, dia menjadikan sebuah kerajaan surga yang namanya pengikut Kristus. Makanya ada Kristen. Bapak Ibu Saudaraku. Tapi apa yang terjadi? Bayangkan, ya. Ibarat kasus yang terjadi sekarang lah itu. Dia agama tertentu, tapi dibilang dia menista agamanya, kan nggak mungkin. Kira-kira seperti itulah Yesus ini. Dibilang menista agama Yahudi, padahal dia juga Yahudi. Mana mungkin? Ya, nggak mungkin itu. Tapi itulah manusia. Kalau sudah benci, nggak peduli. Nah, ini luar biasa ini, Bapak Ibu Saudaraku. Imam besar Hanas dan Kayapas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain termasuk keturunan imam besar. Mereka disidang. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku. Masa menyembuhkan orang di sidang? Pengalaman atau penindasan yang dialami oleh murid-murid belum seberapa dari yang kita alami. Belum seberapa. Pak Hutahayan belum seberapa. Ya. Kalau Pak Hutahayan sedang dilupakan sekarang, itu belum seberapa dari yang dilakukan oleh ini, yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Ya. Kalau Pak Hutahayan lagi pergi mengantar surat undangan KKR, tiba-tiba ban bocor, itu belum seberapa itu yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Belum seberapa itu. Kalau Pak Hutahayan pergi mengajak orang ke gereja, taunya orangnya nggak ada. Atau ada yang lebih parah, orangnya ada tapi nggak mau. Itu belum seberapa. Belum diserahkan kepada kepala desa. Ini Pak Hutahayan ini. Ngajak-ngajak aku gereja ini, udah ada gereja aku, tolong penjarakan ini. Belum begitu. Belum begitu. Ya, belum seberapa. Jadi sebenarnya kita ini bersyukur sekali, berterima kasih kepada Tuhan. Kita lanjut, ya. Dihukum mereka. Ayat 7, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah? Atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Bayangkan, sembuh itu sebuah kebaikan, bukan? Tapi kalau ditanya, pakai apa kamu menyembuhkan? Haleluya. Ya. Kalau ada nanti bertanya, gereja apa itu? Okumene. Apa itu okumene? Gereja dari Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus? Memang yang lain bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga. Gak ada yang selain menyembah Tuhan, gak ada gereja itu yang bukan dari Tuhan Yesus. Tapi pertanyaan, ngapain aja di situ? Gak tahu, bersukacita lah, memuji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Saya mau mengingatkan kembali, katakan saya tetap setia. Satu detik. Saya tetap setia. Amin. Ingatkan dirimu. Ketika ada godaan, ketika ada tantangan, ketika ada rintangan, katakan, ingat pikiranku. Aku melayani Tuhan. Aku mau tetap setia. Ingatkan dirimu, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Pak Pasaribu. Ketika ada mengganggu, aku mau tetap setia. Apapun yang terjadi, aku tetap setia.
Ingatkan terus. Amin namburu, opung, inang. Asal lengkap, namburu do HP dah, opung, HP dah, inang. Asal lengkap tulisan. Amin, tetap setia. Ya, tetap setia, tetap bersukacita. Amin inang. Nah, kalau ibu putar-putar gak usah ditanya, nggak diragukan itu. Tetap setia untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ayat 8. Ketika ditanya, dengan siapa kamu menyembuhkan? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Makanya segala sesuatu untuk menjawab pertanyaan, pakai Roh Kudus. Biar jangan salah tanya, saya salah jawab. Ketika ditanya, begini-begini. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, setiap ada pertanyaan tentang Alkitab, saya tidak akan jawab itu langsung. Selalu akan saya katakan di dalam hati saya, Roh Kudus tuntun saya. Roh Kudus ajari aku. Roh Kudus bimbing. Selalu itu saya katakan minimal 3 kali. Baru saya jawab. Ya. Ketika ada bertanya, misalnya, jadi Pak ke Simpang Horas, saya akan katakan itu dalam hati saya, kalau Tuhan mengkehendaki, jadi di dalam hati saya. Saya nggak mau mendahului Tuhan dalam segala hal. Saya nggak mau mendahului Tuhan. Saya mau Tuhan yang mendahului saya. Dan saya ngikut Tuhan. Jangan buat Tuhan yang ngikut kita. Ayo Tuhan yuk. Kok ketinggalan Tuhannya? Ya jangan, itu terbalik. Kita harus di belakang Tuhan dan Tuhan ngikut gitu. Lalu ketika kita mengalami sakit penyakit, karena Tuhan di depan kita, ngikut aja pasti beri kekuatan. Ketika ada masalah, kita ngikut aja di belakang Tuhan Yesus, maka semuanya akan baik-baik saja. Amin. Haleluya. Kita lanjut ya. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Pemimpin loh, masa nanya begitu? Ya. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan, nah ini yang aneh. Masa kami diperiksa berbuat baik kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan? Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Dia berikan alasan, ya karena Yesus. Ayat 11. Apakah sampai di sana iblis berhenti? Enggak. Ketika Tuhan mengangkatmu dan menolongmu menjawab sesuatu, iblis gak akan berhenti. Iblis akan terus menekan hidupmu. Tapi jangan takut. Tidak ada yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Amin. Selanjutnya, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Perhatikan. Di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam Yesus kita bisa diselamatkan. Kita lanjut sampai 15 Bapak Ibu Saudaraku. Kita tutup dengan ayat 15. 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, perhatikan. Wow, detail sekali. Orang biasa, orang yang tidak sekolah, orang yang tidak kuliah, orang yang tidak punya pendidikan. Amin. Bisa Tuhan pakai dengan luar biasa, apalagi orang yang berpendidikan. Haleluya. Kita lanjut. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, karena mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Orang yang tidak terpelajar bisa Tuhan ubah. Tempat yang gersang bisa Tuhan ubah menjadi tempat yang subur. Tempat yang kering bisa Tuhan ubah menjadi tempat yang basah. Amin. Tempat yang sepi bisa Tuhan ubah menjadi tempat yang ramai. Amin. Haleluya. Semangat Bapak Ibu Saudaraku. Orang yang tidak terpelajar bisa Tuhan ubah menjadi orang yang bijaksana. Bagaimana kalau kita tarik dengan Simpang Horas?
Mungkin tempat yang gersang bisa Tuhan ubah menjadi tempat yang subur. Tempat yang kering bisa Tuhan ubah menjadi tempat yang basah. Tempat yang sepi, yang menakutkan, seperti kemocingnya apanya? Si kemocing, Tuhan ubah menjadi berkat. Amin. Minimal bisalah di situ merari-ari untuk saat ini. Itu kan jadi berkat. Amin. Dulu itu menakutkan, tapi sekarang bisa menjadi berkat. Ya. Tanya ini Pak Pasaribu, wah itu kampungnya sekarang itu. Dia tempat tinggalnya sekarang itu. Dia bisa itu bersukacita di sana. Ya, bisa bersukacita. Kalau tempat seperti itu bisa Tuhan ubah, masakah kita nggak bisa Tuhan ubah? Amin. Kalau badan kita yang lemah bisa Tuhan ubah menjadi badan yang sembuh, yang sehat. Kalau fisik atau cara berpikir yang tidak secemerlang orang lain, sebijaksana orang lain, bisa Tuhan ubah. Ya. Kalau medis mengatakan kalau anak-anak yang kurang, katakanlah kalau anak orang kaya 4 sehat 5 sempurna, ya kan? Kalau kita mungkin hanya 3 kurang sehat, kan gitu. Nggak sampai 4 sehatnya, 3 kurang sehat. Tapi yakinlah, bukan karena pelit ya, bukan karena pelit, karena keadaan mungkin hanya 3 kurang sehat, bisa Tuhan ubah menjadi sempurna. Amin. Anak-anakmu bisa diberkati Tuhan, anak-anakmu bisa bersukacita, anak-anakmu bisa penuh damai jika diserahkan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan lakukan kepada Yohanes dan Petrus. Kita lanjut ayat 14. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Ayat 15 kita baca sama-sama, penutup. Yang punya Alkitab sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka. Apa berundingnya? Ayat 16. Dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudaraku, di Simpang Horas terjadi mujizat yang menyolok. Amin. Amin. Saya berdoa di Laimar Kelang, di Simpang Horas khususnya terjadi mujizat yang menyolok, sehingga orang-orang tertuju matanya ke Simpang Horas. Amin. Haleluya. Tepuk tangannya dong buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa menutup firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu, di mana Engkau mengingatkan kami agar kami tetap setia, agar kami tetap bersukacita, agar kami tetap melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, yang kudus di surga, kami percaya tidak ada yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Di tempat ini kami berdoa, memohon biarlah mujizat yang menyolok seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 terjadi di Simpang Horas, sehingga orang-orang terheran-heran, terjadi bagi seluruh umat Tuhan yang saat ini hadir daripada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu atas firman-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami dikuduskan, disucikan, menjadi persembahan yang kudus dan persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati tangan-tangan yang telah memberi, agar mereka senantiasa terus menjadi berkat bagi gereja-Mu. Dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati, sehingga mereka setiap minggunya bisa memberi untuk pelayanan, untuk memperluas kerajaan surga. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, hamba Tuhan yang melayani atau persembahan, kita angkat pujian kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku badari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes,
doa. Kami mau tetap setia kepadamu ya Tuhan, dalam kondisi dan apapun yang terjadi. Kami mau belajar setia kepadamu. Untuk itu tolong kami Tuhan, melalui perantara Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami, agar kami bisa setia untuk melayani-Mu dimanapun Tuhan utus. Demikian juga Bapa, hamba-Mu berdoa buat seluruh umat-Mu, pelayan-pelayan yang sudah hadir di tempat ini, jemaat yang sudah hadir di tempat ini. Kami berdoa, damai sejahtera Allah menjadi perlindungan mereka, dan sukacita dari surga menjadi milik mereka. Saat ini saya berdoa, apapun yang menjadi pergumulan mereka, saat ini dilawat Tuhan, dinyatakan kuasa Tuhan atas mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus, apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu, oleh jemaat-Mu, oleh pelayan saat ini, Tuhan berkati sehingga semuanya berhasil. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat gereja Laimar Kelang, Simpang Horas khususnya, gereja Okumen. Biarlah lawatan Tuhan terjadi di tempat ini, kuasa Tuhan terjadi di tempat ini. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus dan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, gereja ini akan terus berkembang, akan terus maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Akan Tuhan pakai memperluas kerajaan surga. Dari tempat ini akan terjadi mujizat-mujizat Tuhan. Dari tempat ini akan terjadi kemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapak. Hanya ini yang bisa kami persembahkan kepadamu pada sore hari. Kami mengakhirinya dengan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tadakkanlah wajahmu ke surga. Terimalah berkat Tuhan saat ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau.